Memang kalau kita lihat daya ekspansi untuk 2023 ya ini kan semua akan tergantung daripada kondisi ekonomi lokal kita ya maupun kondisi ekonomi global dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi kondisi saat ini sebenarnya kan gairah itu sudah mulai tumbuh kan ya, sudah mulai tumbuh dan itu kan dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama itu di 5,01, kemudian juga kuartal kedua di 5,49%. Ya, bahkan di kuartal ketiga ini diperkirakan di angka 5,5 diperkirakan, tapi ini juga masih tanda tanya dengan adanya kebijakan yang saat ini ada dan juga inflasi kita. Nah, kalau untuk proses tahun 2023 memang akan kita lihat ya bagaimana perang Rusia Ukraina bisa berhenti misalnya. Ini juga menjadi salah satu indikator. Kemudian juga bagaimana tingkat daya beli masyarakat kita, ini juga menjadi indikator dalam hal ini. Walaupun kita lihat pemerintah sudah bekerja keras bagaimana agar konsumsi rumah tangga kita, inflasi kita ini juga tetap terjaga dalam hal ini. Namun demikian memang harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, serta juga kebijakan-kebijakan yang mampu mendongkrak daripada produktivitas industri kita. Ya, jadi kita sangat berharap memang bahwa saat ini yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan, kami sangat berharap ini momentumnya untuk melakukan kajian-kajian evaluasi agar berbagai hambatan-hambatan industri, investasi itu betul-betul bisa terjawab dengan adanya penyempurnaan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang berproses, gitu, Mas. Berarti pengusaha cenderung konservatif juga melihat bahwa kalau tahun 2023 kan target pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di 5%, tapi dengan konservatifnya pengusaha tentunya ini juga tidak akan begitu berdampak begitu, apalagi kalau konservatif pengusaha ini sulit begitu untuk dicapai 5% ini di 2023, Pak Sarman. Iya, begini ya. Saat ini kan kita tidak ada yang tahu bagaimana kondisi ekonomi global kan gitu ya. Yeah. Ya, tadinya kita berharap bahwa proses pemulihan ekonomi kita pasca Covid ini harapan kita kan akan berjalan dengan efektif dan itu sudah kita rasakan cukup baik. Tapi siapa yang bisa menyangka tiba-tiba ada perang Rusia Ukraina yang kita melihat bahwa bukan hanya ekonomi beberapa negara yang ambruk, tapi hampir seluruh dunia merasakan dampak daripada perang ini. Jadi menurut hemat kami memang ya kalau misalnya perang ini bisa lebih cepat selesai, itu akan mempengaruhi daripada ekonomi global dan juga ekonomi berbagai belahan dunia kita. Jadi ya kita menunggu memang. Kalau ditanya apakah bagaimana tahun 2023, ya semua masih penuh ketidakpastian kalau dalam kondisi seperti ini. Gitu. Oke, dengan penuh ketidakpastian melihat 2023 di tahun 2022 saja kalau kita lihat Pak Heri, risiko inflasi juga bisa saja semakin meninggi begitu di tahun 2022 ini khususnya untuk Indonesia. Apalagi kalau kita melihat dengan kenaikan suku bunga acuan yang bisa saja juga masih terus terjadi begitu di sepanjang tahun 2022 ini. Anda melihat seberapa kuat begitu ya sektor real ini bisa menahan hal ini? Ya. Jadi pertama kita punya kekuatan sebenarnya yang harus di-maintain, yaitu kekuatan daya beli masyarakat ya. Jadi daya beli masyarakat ini jangan sampai tergerus gitu ya hanya karena persoalan ketidakpastian global. Ya memang betul saat ini global dipenuhi ketidakpastian ya, apalagi sekarang kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat ini cukup tinggi dan tentunya bank sentral di sana tentu harus akan mewaspadai gitu ya dengan cara meningkatkan suku bunga di sana dan ini tentunya akan direspon salah satunya direspon oleh Indonesia. Kemudian juga nilai tukar kita yang terus relatif tertekan seperti itu. Tentu ada kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang harusnya bisa memitigasi dampak terhadap penurunan daya beli. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengelola ya, jadi mengelola ekspektasi ya di tengah ketidakpastian ini. Nah, yaitu tetap menjaga tingkat pendapatan masyarakat gitu ya, agar daya beli mereka tetap terjaga. Nah, daya beli masyarakat atau pendapatan masyarakat ini kan tentunya dipengaruhi oleh bagaimana income mereka dan inflasi yang terjadi. Kalau inflasi yang terjadi lebih tinggi gitu ya daripada kenaikan income-nya, tentu akan terjadi penurunan kesejahteraan dan daya beli. Nah, artinya inflasi ini juga terus harus di-maintain ya, dikelola agar tidak melebihi gitu ya pendapatan dari masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat ini tentunya kan dipengaruhi dari produktivitas tenaga kerja itu sendiri, kemudian juga dari bagaimana
kebijakan pemerintah gitu ya, yang katakanlah harus lebih pro terhadap industri dalam negeri. Pemerintah sebenarnya memiliki alat untuk intervensi langsung, bagaimana membantu industri dalam negeri ataupun IKM agar tetap memiliki katakanlah market share yang besar. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan belanja barang pemerintah yang ada di komponen APBN. Kalau kita lihat belanja barang di APBN itu kan jumlahnya sampai 400 triliun, 300-400 triliun. Bayangkan kalau separuhnya itu digunakan untuk belanja produk dalam negeri. Pasti terjadi pertumbuhan industri dalam negeri yang cukup signifikan, baik itu di sisi mikro ya, menengah ataupun sisi skala besarnya. Nah, inilah yang harus dilakukan, karena kan pemerintah tadi kalau dari segi kekuatan fiskalnya, subsidi tentu saja kan harus dicermati dan dilakukan dengan penuh hati-hati. Tapi kalau melakukan belanja barang langsung ya dari APBN untuk produk-produk dalam negeri, untuk industri-industri dalam negeri, atau setidaknya yang memiliki tingkat kandungan lokal cukup tinggi, tentu akan sangat membantu gitu ya industri kita agar mereka tuh tetap punya pembeli gitu ya, meskipun pasar ekspor sedang tidak pasti katakanlah, kemudian juga konsumen dalam negeri juga katakanlah cukup berat. Nah, pemerintah memiliki alat untuk intervensi atau instrumen untuk intervensi langsung, yaitu government spending berarti ya, belanja pemerintah ini menjadi alat untuk penyelamat begitu, untuk tetap bisa mempertahankan roda konsumsi.